Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Razelia. Saya dari kelas D, Pendidikan Antropologi 2020, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil rekayasa ide, yaitu pada mata kuliah Antropologi Ekonomi yang diampu oleh Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Adapun judul dari rekayasa ide saya yaitu Rencana Simulasi Model Pengembangan Daerah di Desa Dolokataran, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, berbasis kearifan lokal, potensi lokal, dan teknologi terkait pemecahan permasalahan pemasaran produk unggul. Adapun produk unggul di Desa Dolokataran yaitu UKM Sehati Keripik Singkong Kriuk-Kriuk milik Bapak Samsul. Nah, sebelum kita bahas rekayasa idenya, kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari produk unggul. Nah, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, produk unggulan adalah produk potensial yang dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Keripik singkong kriuk-kriuk ini adalah produk unggul yang sudah terkenal di beberapa daerah lokal maupun luar provinsi. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Beberapa daerah lokal yang sudah mengenal keripik singkong kriuk-kriuk diantaranya Kecamatan Dolok Batunanggar, sekitaran wilayah Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar, Medan, Tebing Tinggi, Binjai, dan Kisaran. Sedangkan negara yang sudah mengenal keripik singkong kriuk-kriuk yaitu negara Jepang dan juga Malaysia. Ada beberapa masalah dalam memasarkan produk keripik singkong kriuk-kriuk. Nah, masalah tersebut haruslah ditangani supaya produk ini tetap menjadi produk unggulan. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, perlunya penyelesaian masalah dalam proses pelancaran pendistribusian keripik singkong kriuk-kriuk sebagai produk unggulan. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam membantu perekonomian masyarakat yang mendirikan UKM. Dan yang ketiga, diperlukannya proses pemasaran produk keripik singkong kriuk-kriuk yang inovatif. Tujuan pengembangan penelitian produk unggulan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja sih permasalahan yang dihadapi pemilik UKM Sehati Keripik Singkong Kriuk-Kriuk dalam melakukan pemasaran produk. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemilik usaha keripik singkong kriuk-kriuk dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, untuk menganalisis pendekatan antropologi ekonomi yang dapat dikaitkan dengan permasalahan pemasaran produk tersebut. Dan yang terakhir, keempat, yaitu untuk mengembangkan produk unggulan di Desa Dolokataran berbasis kearifan lokal. Permasalahan dalam pemasaran produk keripik singkong kriuk-kriuk diantaranya, yang pertama, menurunnya permintaan para konsumen akibat dari pandemi COVID-19. Nah, biasanya Bapak Samsul memproduksi 500 kg singkong dalam sehari, namun sekarang hanya memproduksi 100 kg singkong dalam sehari. Nah, akibat dari permasalahan ini, masyarakat yang bekerja di tempat usaha tersebut tentunya akan dikurangi. Sebelum pandemi itu ada 10 orang yang bekerja, namun setelah pandemi hanya 2 orang yang dipekerjakan. Permasalahan yang kedua yaitu masyarakat tidak diperbolehkan menggelar acara syukuran, pesta yang memicu kerumunan. Nah, hal ini tentu berakibat pada permintaan keripik singkong kriuk-kriuk. Yang ketiga, ditutupnya tempat-tempat wisata. Yang keempat, naiknya harga bahan pokok pembuatan keripik singkong, seperti minyak goreng yang tentunya sekarang sangat melonjak tinggi dan juga gula cair. Lalu, permasalahan selanjutnya, tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Dan yang terakhir, dipersulit jika ingin menjual ke minimarket. Rekayasa ide saya ini menggunakan analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama yaitu analisis strength.
Dalam pemasaran produk keripik singkong kriuk-kriuk sebagai produk unggul di Desa Dolokataran, tentunya ada kekuatan yang mampu mengambil peluang dalam pemasaran produk tersebut. Nah, kekuatan itu adalah menjaga mutu dan kualitas keripiknya serta mengurus surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, analisis weakness, yaitu kelemahan. Nah, weakness ini keadaan di mana suatu pemilik usaha memiliki kelemahan dalam memasarkan produknya. Bapak Samsul memiliki kelemahan dalam memasarkan produknya karena kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Analisis yang ketiga yaitu analisis opportunities. Nah, analisis ini adalah peluang yang terdapat dalam usaha tertentu. Nah, dalam hal ini Bapak Samsul memiliki peluang untuk memasarkan produknya dengan orang-orang yang sudah dikenalnya di beberapa daerah. Dan yang terakhir, analisis threats. Nah, analisis ini adalah ancaman atau kendala yang timbul dalam mendistribusikan suatu produk. Kendala yang dihadapi oleh Bapak Samsul dalam mendistribusikan keripiknya yaitu pemasaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, permintaan konsumen tentunya pasti akan menurun. Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan produk ini yaitu yang pertama Bapak Samsul sendiri selaku pemilik usaha. Yang kedua, Ibu Ratna, istri dari Bapak Samsul. Yang ketiga, para pekerja di UKM Sehati. Yang keempat, anak dari Bapak Samsul. Yang kelima, kepala desa Dolokataran. Dan yang keenam, pemerintah di Kecamatan Dolok Batunanggar. Adapun distribusi peran semua pihak, yang pertama, Bapak Samsul ini berperan sebagai pemilik usaha yang akan memperkenalkan produknya melalui teman-teman yang sudah dikenalnya di beberapa daerah. Nah, beliau juga turut andil dalam proses produksi keripik singkong. Yang kedua, Ibu Ratna selaku istri Bapak Samsul berperan sebagai penggerak para pekerja di UKM Sehati. Yang ketiga, para pekerja di UKM Sehati berperan dalam proses produksi keripik singkong dan pengemasannya. Yang keempat, anak dari Bapak Samsul. Nah, mereka berperan menjual produk melalui media sosial. Yang kelima, kepala desa Dolokataran. Beliau berperan sebagai pendukung pemasaran produk keripik singkong kriuk-kriuk. Yang keenam, pemerintah di Kecamatan Dolok Batunanggar. Mereka berperan mengajak dan membuat event produk keunggulan desa dalam bidang kuliner. Langkah-langkah pengembangan produk keripik singkong kriuk-kriuk. Yang pertama, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya membangun UKM demi kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, dilaksanakan pada 10 Desember 2021 dan ditanggung-jawabi oleh pemerintah kecamatan dan kepala desa. Yang kedua, mengajari masyarakat untuk memulai UKM. Nah, dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 dan ditanggung-jawabi oleh kepala desa beserta jajarannya. Yang ketiga, mengembangkan produk supaya unggul di beberapa daerah dan mulai menjualnya melalui media sosial yang cakupannya lebih luas. Waktu pelaksanaannya yaitu 1 Mei 2022 dan ditanggung-jawabi oleh Bapak Samsul, anaknya dan juga masyarakat sekitar. Dan yang keempat, mengikuti event yang diselenggarakan pemerintah setempat. Nah, waktunya yaitu pada saat acara Rondang Bintang. Sebelum itu, apa sih Rondang Bintang? Rondang Bintang adalah salah satu tradisi masyarakat adat Simalungun sebagai ungkapan kegembiraan dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena mendapatkan hasil panen yang melimpah. Nah, langkah pengembangan yang terakhir yaitu bersama-sama saling bantu untuk memasarkan produk ke minimarket. Dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022 dan ditanggung-jawabi oleh pemerintah setempat beserta pemilik produk. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah pengembangan daerah melalui produk unggul yang tentunya akan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sekian pemaparan rekayasa ide saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.